Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah, terkhusus untuk Anda pecinta cerita-cerita horor. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki buat kita. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita mistis untuk Anda simak. Dan untuk Anda yang ingin memberikan saweran buat host, silahkan, link ada di deskripsi ya. Untuk kali ini kami akan berbagi sebuah cerita horor yang berjudul Pesugihan Monyet Memakan Tumbal. Cerita ini berawal dari Iyah nekat menikah dengan juragan pasir meski tak direstui orang tua. Siang itu cuaca sangat panas, namun warungnya sepi pelanggan. Iyah pun duduk di kursi sambil kipas-kipas agar tidak kegerahan. Ketika ia sedang kipas-kipas sambil bersenandung, mendadak ada suara ban meletus. Ban salah satu truk yang sedang membawa muatan pasir meletus. Truk yang mengalami ban meletus berjarak kira-kira 100 meter dari warungnya. Ia melihat dari dalam warung ada 3 orang penumpang di dalam truk, 1 sebagai sopir dan 2 sebagai kernet. Si sopir berkali-kali mengumpat ke arah belakang truk dengan telunjuk menunjuk-nunjuk seperti menghardik kernetnya. Tapi di belakang truk tidak ada orang. Sopir itu nggak waras. Nggak ada orangnya kok dimaki-maki, gumam Iyah. Melihat si sopir sedang berjalan menuju warungnya, Iyah membersihkan remah-remah gorengan yang di atas meja. Es caonya 1. Pintanya tanpa permisi lebih dulu. Jangan lupa gulanya yang banyak, pintanya lagi. Ini mas, kata Iyah sambil menyuguhkan. Sambil meminum es cao, Iyah melihat pelanggan barunya sering curi-curi pandang. Semangkok es cao telah habis dan Iyah meminta 1 porsi lagi. Saat Iyah menyajikannya, dia berkata namanya Kang Jami. Iyah dan Kang Jami pun berkenalan, lalu berbicara ngalor ngidul tentang banyak hal. Mereka memang baru pertama bertemu, namun sudah seperti kawan lama. Dari pertemuan itulah, Kang Jami sering mampir ke warung Iyah. Saat mengantar pasir kemanapun, ia selalu menyempatkan mampir ke warung es cao Iyah. Witing tresno jalaran soko kulino, cinta tumbuh karena terbiasa. Kang Jami yang terbiasa bertemu dengan Iyah, walau hanya sebentar, melahirkan bunga-bunga asmara di hati keduanya. 2 tahun menjalin jalinan asmara, mengantarkan keduanya menuju pelaminan. Pesta pernikahan keduanya digelar sangat meriah. Namun Mak Aminah, ibunya Iyah, tidak hadir sama sekali. Mak Aminah tidak setuju dengan pernikahan anaknya. Bagi Mak Aminah, pernikahan yang digelar Kang Jami, juragan tambang pasir dengan anaknya adalah pernikahan tumbal. Mak Aminah tahu jika keluarga besar Kang Jami mempunyai pesugihan monyet. 1 bulan setelah menikah, Iyah dan Kang Jami mengunjungi rumah Mak Aminah sambil membawa barang-barang kesukaannya. Namun Mak Aminah tidak sudi menerima barang apapun dari anak dan menantunya. Aku nggak sudi menerima barang dari monyet-monyetmu, Jami. Haram hukumnya, hardik Mak Aminah. Setelah kejadian itu, Kang Jami melarang Iyah untuk mengunjungi ibunya. Walaupun Iyah sangat rindu kepada ibunya, Iyah hanya melihat dari kejauhan. Kerinduan Iyah kepada ibunya terobati dengan kabar kehamilannya. Setelah acara syukuran 4 bulanan, Iyah kian bahagia dengan perutnya yang mulai terlihat membuncit. Kang Jami mau anak laki-laki atau perempuan? Tanya Iyah sambil mengelus perutnya. Laki-laki, jawab Kang Jami. Kamu harus melahirkan anak laki-laki karena kelak dia sangat berguna untuk usahaku, sayang, imbuh Kang Jami. Kalau yang lahir perempuan, bagaimana Kang? Tanya Iyah. Dia akan jadi wanita gila, jawab Kang Jami. Kang, jaga mulutmu. Jangan ngomong aneh-aneh. Amit-amit, bentak Iyah. Iyah tahu jika suaminya tidak menginginkan anak perempuan.
Tapi mendoakan yang buruk-buruk juga tidak diperbolehkan. Setelah melewati 4 bulan usia kandungan, setiap malam ia selalu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia dikepung para kawanan monyet. Lalu para kawanan monyet berbulu hitam lebat bermata merah menyala mengambil bayinya. Bagi ia, mimpi itu bunga tidur, jadi ia mengabaikannya. Tiba waktunya ia untuk melahirkan, seharusnya ia berbahagia sambil menimang bayi. Kenyataannya, bayi laki-laki yang baru dilahirkan mati, dan itu membuat hatinya hancur berkeping-keping. Sabar ia, kita akan mendapatkan anak kedua lagi kok, kata Kang Jami menenangkan. 6 bulan kemudian, ia hamil anak kedua. Mimpi dikepung para kawanan monyet kembali datang. Kali ini ia berusaha mencari tahu makna mimpinya kepada Mbah Waluyo. Paranormal yang sering diundang suaminya untuk membersihkan rumah dari aura negatif. Ia menceritakan mimpinya kepada Mbah Waluyo. Kamu jangan hamil lagi, nak, kata Mbah Waluyo setelah mendengar cerita ia. Apa alasannya, Mbah? Tanya ia. Ternyata anak yang dilahirkan dan mati hanya dijadikan budak dengan rantai besi. Mbah Waluyo menatapnya lekat-lekat. Karena anak dalam kandunganmu akan berujung dijadikan tumbal oleh suamimu. Kalau kamu tidak percaya dengan perkataanku, masuklah dalam ruang kerja suamimu. Di sanalah kamu bisa mendapat jawaban, ucap Mbah Waluyo. Malam harinya, ia memutuskan untuk mencari kebenaran di dalam ruang kerja suaminya. Kedua tangan ia gemetaran saat membuka pintu. Aroma kotoran monyet langsung menusuk hidung. Ruangan itu ternyata dihuni oleh beberapa kawanan monyet yang dikandang dengan kandang berlapis emas. Di sudut ruangan ada ubur rampe dan nyala kemenyan. Apa yang dikatakan emak merupakan sebuah kebenaran. Kang Jami melakukan pesugihan monyet, gumam ia. Mendadak dadanya sesak saat melihat makhluk besar berbulu hitam seperti monyet raksasa sedang memakan seonggok daging yang berbentuk seperti ari-ari bayi. Ia membalikkan badan tidak mau melihat makhluk mengerikan itu. Namun di belakangnya sudah ada monyet raksasa yang lain. Makhluk itu berjalan mendekat. Ia sangat ketakutan sampai terkencing-kencing. Ampun, pinta ia. Ternyata makhluk itu hanya lewat saja tanpa mengganggunya. Namun ia melihat tangan kanan dan kiri makhluk itu menggenggam rantai besi yang panjang. Rantai besi terlilit di leher anak laki-laki yang jumlahnya cukup banyak. Cepat jalan, kalian para budakku. Ia baru sadar jika anak laki-laki yang terlilit rantai besi adalah para tumbal yang dikorbankan Kang Jami. Kurang ajar kamu, Kang Jami. Anak-anak tanpa dosa seperti mereka kamu korbankan menjadi tumbal, batin ia. Ia keluar ruangan dengan raut muka merah padam penuh kemarahan. Ia keluar dari rumah dengan mengendarai motor dan membawa jerigen. Saat kembali, jerigen sudah berisi bensin. Ia menyirami ruang kerja suaminya dengan bensin. Kemudian dia bakar ruang itu. Aku harap kamu juga mati terbakar, Kang Jami, ucap ia lalu meninggalkan rumah itu. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa buat Anda yang suka dengan dunia persaweran, yang suka sawer menyawer, saya tunggu, link ada di deskripsi ya buat nyawer. Dan tidak ketinggalan pula untuk memberikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita horor terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.